Selamat datang di channel Buku Cerita Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 15, Hutan Terlarang. Keadaan tak bisa lebih buruk dari ini. Phil membawa mereka ke ruang Profesor McGonagall di lantai pertama. Di situ mereka duduk dan menunggu tanpa saling bicara. Hermione gemetar. Alasan, alibi, dan cerita bohong pekerjaan di benak Harry masing-masing lebih lemah dari sebelumnya. Dia tak tahu bagaimana mereka bisa menghindari hukuman kali ini. Mereka sudah tersudut. Bagaimana mungkin bisa begitu bodoh meninggalkan jubah gaib? Tak ada alasan di dunia ini yang bisa membuat Profesor McGonagall menerima kenapa mereka tidak tidur dan malah berkeliaran di sekolah pada tengah malam. Apalagi berada di menara astronomi yang paling tinggi yang dilarang didatangi kecuali untuk pelajaran. Tambahkan kisah tentang Norbert dan jubah gaib. Maka mereka sama saja dengan sudah mengepak koper siap cabut dari asrama. Apakah Harry berpikir bahwa keadaan tak bisa lebih buruk dari ini? Dia keliru. Ketika muncul Profesor McGonagall membawa Neville, "Harry!" Neville memekik begitu melihat Harry dan Hermione. "Aku tadi mencari-carimu untuk memperingatkan. Kudengar Malfoy akan menangkap basah kau. Dia bilang kau punya nak." Harry menggeleng kuat-kuat menyuruh Neville diam. Tetapi Profesor McGonagall sudah melihat. Ia kelihatan lebih siap menyeburkan nafas api daripada Norbert ketika berdiri menjulang di depan mereka bertiga. "Aku tadinya tak percaya kalian berbuat begini. Tuan Phil mengatakan kalian berada di menara astronomi. Ini pukul 1 pagi, jelaskan." Ini pertama kalinya Hermione tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Dia menunduk menatap Chandler, diam bagai patung. "Kurasa aku bisa menduga yang terjadi," kata Profesor McGonagall. "Tidak perlu orang jenius untuk mengucapkan ini. Kalian membualkan cerita bohong tentang naga kepada Draco Malfoy, supaya dia meninggalkan tempat tidur dan dihukum. Aku sudah menangkapnya. Kurasa kalian menganggap lucu bahwa Longbottom telah mendengar cerita itu dan mempercayainya." Harry memberi isyarat kepada Neville dengan mata, mencoba memberitahunya tanpa kata bahwa ini tidak benar. Karena Neville kelihatan kaget dan tersinggung, kasihan Neville. Harry tahu betul betapa beratnya bagi Neville mencari-cari dalam gelap untuk memperingatkannya. "Aku marah sekali," kata Profesor McGonagall. 4 anak meninggalkan tempat tidur dalam satu malam. Belum pernah ada kejadian semacam ini. Kau, Miss Granger, kukira kau lebih cerdik. Sedangkan kau, Mr. Potter, kukira Gryffindor jauh lebih berarti bagimu daripada semua ini. Kalian bertiga akan menerima detensi ya. Kau juga, Tuan Longbottom. Tak ada yang membuatmu punya hak berkeliaran di sekolah pada malam hari. Terutama hari-hari ini berbahaya sekali. 50 angka akan dipotong dari Gryffindor. 50, Harry kaget. Mereka tak lagi akan memimpin. Sia-sialah hasil kemenangannya dalam pertandingan Quidditch yang terakhir. "Masing-masing 50, kata Profesor McGonagall bernapas berat lewat hidungnya yang panjang runcing. "Anda tak bisa. Jangan mengajari aku apa yang aku bisa atau tak bisa aku lakukan. Potter, sekarang semua kembali ke tempat tidur. Belum pernah aku dipermalukan seperti ini oleh anak-anak Gryffindor." 150 angka hilang begitu saja, membuat Gryffindor berada di posisi paling bawah. Dalam semalam mereka menghancurkan semua kesempatan yang dimiliki Gryffindor untuk memenangkan piala asrama. Harry merasa terpukul sekali bagaimana mereka bisa menembus semua ini. Sepanjang malam Harry tak tidur. Selama berjam-jam dia bisa mendengar Neville yang terisak-isak di bantal. Harry tak bisa memikirkan sesuatu untuk menghiburnya. Dia tahu Neville, seperti halnya dirinya, takut akan datangnya pagi. Apa yang akan terjadi kalau anak-anak Gryffindor lainnya tahu apa yang telah mereka lakukan? Mulanya anak-anak Gryffindor yang melewati jam kaca raksasa yang menampilkan angka masing-masing asrama keesokan harinya mengira ada kekeliruan. Bagaimana mungkin angka mereka mendadak susul 150 dari hari sebelumnya? Kemudian cerita mulai menyebar Harry Potter yang terkenal. Pahlawan Quidditch mereka. Dialah yang membuat mereka kehilangan 150 angka. Harry Potter dan 2 anak bego kelas 1 lainnya. Dari anak yang paling populer dan paling dikagumi di sekolah, Harry mendadak menjadi anak yang paling dibenci. Bahkan anak-anak Ravenclaw dan Hufflepuff ikut-ikutan menyerangnya. Karena semua anak telah menunggu-nunggu Slytherin kehilangan piala asrama. Kemanapun Harry pergi, anak-anak menunjuk-nunjuk dan tidak bersusah-susah memelankan suara kalau memakinya. Anak-anak Slytherin sebaliknya menyorakinya kalau Harry melewati mereka, bersuit-suit dan berteriak-teriak, "Terima kasih Potter,
Kami utang budi. Hanya Ron yang menghiburnya. Mereka akan melupakan semua ini beberapa minggu lagi. Fred dan George kehilangan banyak angka selama mereka di sini. Dan anak-anak masih menyukai mereka. Tapi mereka belum pernah kehilangan 150 angka sekaligus kan? Kata Harry merana. Iya, belum. Ron mengakui. Sudah agak terlambat untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Tetapi Harry berjanji kepada dirinya sendiri mulai sekarang tidak akan lagi mencampuri hal-hal yang bukan urusannya. Dia sudah muak dengan mengendap-endap dan memata-matai. Dia malu sekali dengan dirinya sendiri sehingga menemui Wood dan meminta mengundurkan diri dari tim Quidditch. Mengundurkan diri? Gelegar Wood. Apa faedahnya? Bagaimana kita akan merebut kembali angka-angka itu kalau kita tidak memenangkan pertandingan Quidditch? Bahkan Quidditch sudah tak lagi menyenangkan. Anggota tim lainnya tak mau bicara dengan Harry selama latihan. Dan kalau mereka harus bicara tentang Harry, mereka menyebutnya si Seeker. Hermione dan Neville juga menderita. Yang mereka alami tidak seburuk Harry karena mereka tidak sepopuler dia. Tetapi tak seorang pun mau bicara dengan mereka juga. Hermione berhenti menonjolkan diri di kelas. Dia menunduk dan bekerja dalam diam. Harry nyaris senang ujian tak lama lagi. Kesibukannya belajar membuatnya sejenak melupakan kesedihan. Dia, Ron, dan Hermione belajar terpisah dari teman-teman lainnya. Belajar sampai larut malam mencoba mengingat-ingat bahan-bahan untuk ramuan yang rumit. Menghafalkan mantra-mantra, menghafal tanggal-tanggal penemuan sihir dan pemberontakan goblin. Kemudian, kira-kira seminggu sebelum ujian dimulai, keputusan baru Harry untuk mencampuri hal-hal yang bukan urusannya di luar dugaan mendapat ujian. Ketika pulang dari perpustakaan sendirian pada suatu sore, dia mendengar ada yang merintih di ruang kelas di atasnya. Ketika mendekat, Harry mendengar suara Quirrell. Jangan, tolong jangan lagi. Kedengarannya ada yang sedang mengancamnya. Harry bergerak semakin dekat. Baiklah, didengarnya Quirrell mengisap. Detik berikutnya, Quirrell bergegas meninggalkan kelas seraya meluruskan serban. Wajahnya pucat dan tampaknya dia hampir menangis. Quirrell bahkan tidak melihat Harry. Harry menunggu sampai bunyi langkah-langkah Quirrell menghilang. Kemudian mengintip ke dalam kelas kosong. Tapi ada pintu yang terbuka sedikit di ujung satunya. Harry sudah separuh jalan menuju pintu itu ketika ingat janjinya kepada diri sendiri untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Meskipun demikian, dia bersedia mempertaruhkan 12 batu bertuah pada Snape baru saja meninggalkan ruangan. Dan dari apa yang baru didengarnya, Snape pastilah berjalan dengan langkah ringan. Agaknya Quirrell akhirnya menyerah. Harry kembali ke perpustakaan. Hermione sedang membantu Ron belajar astronomi dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Harry memberitahu mereka apa yang baru saja didengarnya. Snape berhasil kalau begitu, kata Ron. Kalau Quirrell sudah memberitahu bagaimana memusnahkan mantra anti-sihir hitamnya, tapi masih ada Fluffy, kata Hermione. Mungkin Snape sudah tahu cara melewati Fluffy, tanpa bertanya kepada Hagrid, kata Ron. Memandang ribuan buku yang mengelilingi mereka, berani taruhan. Di salah satu buku di sini pasti tertulis bagaimana melewati anjing berkepala 3. Jadi, apa yang kita lakukan Harry? Binar petualangan bersinar lagi di mata Ron. Tetapi Hermione menjawab sebelum Harry sempat buka mulut. Pergi ke Dumbledore, itu seharusnya kita lakukan sejak dulu. Kalau kita mencoba bertindak sendiri, jelas kita akan dikeluarkan. Tapi kita tak punya bukti, kata Harry. Quirrell terlalu takut untuk mendukung kita. Snape tinggal bilang tak tahu bagaimana Troll bisa masuk pada malam Halloween dan bahwa dia tidak berada dekat-dekat lantai 3. Menurut kalian siapa yang akan dipercaya? Dia atau kita? Dan kan bukan rahasia kita membencinya. Dumbledore akan mengira kita mengarang-arang supaya Snape dipecat. Phil jelas tidak akan mau membantu kita. Dia sahabat dekat Snape. Dan menurut pendapatnya, semakin banyak murid yang dikeluarkan, semakin baik. Dan jangan lupa, kita sebetulnya tidak boleh tahu tentang batu itu ataupun Fluffy. Itu bakal perlu penjelasan panjang. Hermione kelihatannya bisa diyakinkan, tetapi Ron tidak. Kalau kita menyelidiki sedikit, tidak, kata Harry datar. Kita sudah terlalu banyak menyelidiki dan ikut campur. Harry menarik peta Jupiter ke arahnya dan mulai menghafal nama bulan-bulannya. Keesokan paginya, sepucuk surat dijatuhkan di meja sarapan untuk Harry, Hermione, dan Neville. Isinya semua sama. Detensemu akan berlangsung pukul 11 malam ini. Temui Mr. Phil di aula depan, Profesor McGonagall. Dalam kehebohan gara-gara begitu banyak angka dipotong dari Gryffindor,
Harry lupa mereka masih harus menjalani detensi. Dia mengira Hermione akan mengeluh karena mereka akan kehilangan waktu belajar semalam. Tetapi Hermione diam saja. Seperti Harry, dia merasa mereka pantas mendapatkan hukuman itu. Pukul 11 malam itu mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ron di ruang rekreasi dan pergi ke aula depan bersama Neville. Phil sudah ada, begitu pula Malfoy. Harry juga sudah lupa bahwa Malfoy pun mendapat detensi. "Ikut aku," kata Phil seraya menyalakan lampu dan mengajak mereka keluar. "Taruhan, setelah ini kalian pasti berpikir 2 kali dulu sebelum melanggar peraturan sekolah." Dia menyeringai kepada mereka. "Oh iya, kerja keras dan penderitaan adalah guru yang paling baik. Kalau kalian tanya padaku, sayangnya mereka tidak memakai lagi cara hukuman yang dulu. Menggantung kalian pada pergelangan tangan dari atap selama beberapa hari. Rantainya masih ada di kamarku. Kuminyaki terus, siapa tahu suatu kali diperlukan lagi. Baik, ayo kita berangkat. Dan jangan coba-coba kabur. Makin banyak lagi nanti kalian." Mereka menyeberangi lapangan gelap. Neville terus terisak. Harry bertanya-tanya hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Pasti sesuatu yang mengerikan. Kalau tidak, Phil tidak akan sesenang ini. Bulan bersinar terang. Tetapi awan-awan yang melintasinya berkali-kali membuat mereka berjalan dalam kegelapan. Di depan, Harry bisa melihat jendela-jendela pondok Hagrid yang menyala. Kemudian dari kejauhan mereka mendengar suara. "Kaukah itu, Phil? Cepat, aku mau mulai." Semangat Harry bangkit. Jika ada Hagrid, keadaan tidak terlalu buruk. Kelegaannya pastilah tampak di wajahnya. Karena Phil berkata, "Rupanya kau mengira akan bersenang-senang bersama orang kasar itu, ya? Pikir lagi, nak, kalian akan dibawa ke hutan. Dan aku keliru kalau mengira kalian semua berhasil keluar utuh nanti." Mendengar ini, Neville merintih dan Malfoy berhenti berjalan. "Hutan?" dia mengulang. Dan suaranya tidak sesombong biasanya. "Kita tidak boleh ke sana di malam hari. Ada macam-macam di sana, manusia serigala, kudengar." Neville mencengkeram lengan jubah Harry dan mengeluarkan suara tersedak. "Salah kalian sendiri kan?" kata Phil. Suaranya serak saking senangnya. "Mestinya ingat soal manusia serigala itu sebelum melanggar peraturan, ya kan?" Hagrid berjalan ke arah mereka dari kegelapan. Pang membuntuti. Dia membawa busur besarnya dan sekantong anak panah tergantung di bahu. "Sudah waktunya," katanya. "Aku sudah tunggu setengah jam." "Baik-baik saja, Harry, Hermione. Jangan terlalu ramah pada mereka, Hagrid," kata Phil dingin. "Mereka akan dihukum." "Itu sebabnya kau telat, kan?" kata Hagrid kepada Phil. Dahinya berkerut. "Tadi kau marahi mereka, ya? Bukan kewajibanmu. Tugasmu sudah selesai. Biar kau ambil alih sekarang." "Aku akan kembali besok pagi," kata Phil, "untuk mengambil entah apa yang tersisa dari mereka." Dia menambahkan dengan menyebalkan, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan kembali ke kastel. Lampunya terayun-ayun dalam gelap. Malfoy sekarang menoleh kepada Hagrid. "Aku tak mau masuk hutan itu," katanya. Dan Harry senang mendengar nada panik dalam suaranya. "Harus, kalau kau mau tetap di Hogwarts," kata Hagrid galak. "Kau sudah lakukan kesalahan dan sekarang harus bayar. Tapi ini untuk kelas pelayan, bukan untuk pelajar. Kukira kami akan disuruh menulis atau semacamnya. Kalau ayahku tahu aku dihukum begini, dia akan..." "Bilang padamu memang begitulah di Hogwarts," geram Hagrid. "Menulis. Apa gunanya? Kau akan lakukan sesuatu yang berguna. Kalau tidak mau, keluar saja. Kalau kau pikir ayahmu lebih suka kau dikeluarkan, ya, balik saja ke kastil dan kemasi kopermu. Ayo." Malfoy tidak bergerak. Dia memandang Hagrid dengan marah, tetapi kemudian menunduk. "Baiklah," kata Hagrid, "sekarang dengar baik-baik. Karena apa yang akan kita lakukan malam ini berbahaya dan aku tak mau ada yang ambil resiko. Ikut aku ke sini dulu." Dia membawa mereka sampai ke tepi hutan. Seraya mengangkat lampu tinggi-tinggi, dia menunjuk jalan tanah setapak sempit dan berkelok-kelok yang menghilang di antara pepohonan besar-besar dan gelap. Angin sepoi menerbangkan rambut mereka ketika mereka memandang ke dalam hutan. "Lihat di sana," kata Hagrid. "Lihat yang berkilau di tanah itu. Yang keperakan itu darah unicorn. Di dalam darah unicorn yang luka parah entah digigit apa, ini kedua kalinya dalam seminggu. Aku temukan satu unicorn mati Rabu lalu. Kita akan cari makhluk malang itu. Mungkin kita harus bebaskan dia dari penderitaannya."
Dan bagaimana kalau entah apa yang menggigit unicorn itu lebih dulu menemukan kita? Kata Malfoy. Tak ada satupun di hutan yang akan melukaimu kalau kau bersamaku atau Fang, kata Hagrid. Dan ikuti jalan ini. Baik, sekarang kita bagi menjadi 2 rombongan dan kita ikuti jejak kedua arah yang berlainan. Ada bercak darah di mana-mana. Paling tidak si unicorn sudah berkeliaran kesakitan sejak semalam. Aku mau bersama Fang, kata Malfoy cepat-cepat, seraya memandang gigi Fang yang panjang-panjang. Baiklah, tapi ku ingatkan kau, dia pengecut, kata Hagrid. Jadi aku, Harry dan Hermione akan ke satu arah, sedangkan Draco, Neville, dan Fang ke arah lain. Nah, kalau salah satu temukan unicorn itu, kita kirim bunga api hijau, oke? Keluarkan tongkat kalian dan berlatihlah sekarang. Bagus. Dan kalau ada yang dapat kesulitan, kirim bunga api merah. Dan kami semua akan datang cari kalian. Jadi, hati-hatilah. Ayo berangkat. Hutan gelap dan sunyi. Tak lama kemudian jalan tanah itu bercabang. Harry, Hermione, dan Hagrid menuju ke kiri, sedang Malfoy, Neville, dan Fang ke kanan. Mereka berjalan dalam diam, mengarahkan pandangan ke tanah. Sekali-sekali seberkas sinar bulan menembus dahan-dahan pepohonan di atas, menyinari bercak darah biru keperakan di atas dedaunan yang rontok. Harry melihat Hagrid tampak sangat cemas. Mungkinkah manusia serigala membunuh unicorn ini? Tanya Harry. Tidak cukup cepat, kata Hagrid. Tak mudah tangkap unicorn, mereka makhluk magis yang kekuatannya luar biasa. Tak pernah kulihat ada unicorn luka. Mereka melewati tunggul pohon berlumut. Harry bisa mendengar aliran air. Pasti di dekat-dekat situ ada sungai. Masih tampak bercak-bercak darah unicorn di sana-sini di sepanjang jalan berkelok itu. Kau tak apa-apa, Hermione, Hagrid berbisik. Jangan khawatir, dia tak bisa pergi jauh-jauh kalau lukanya separah ini dan nanti kita bisa kebalik pohon itu. Hagrid menyambar Harry dan Hermione dan menarik mereka ke belakang pohon ek besar. Ditariknya sebatang anak panah dan dipasangnya busur. Siap diluncurkan, ketiganya mendengarkan sesuatu menggeser di atas daun-daun yang gugur di dekat situ. Kedengarannya seperti jubah yang terseret di tanah. Hagrid menyipitkan mata memandang jalan gelap. Tetapi setelah beberapa detik bunyi itu semakin jauh. Aku tahu, Hagrid bergumam. Ada sesuatu di sini yang seharusnya tidak ada. Manusia serigala. Harry mengusulkan. Itu bukan manusia serigala dan bukan unicorn juga, kata Hagrid muram. Baik, ikuti aku. Tapi hati-hati sekarang. Mereka berjalan lebih lambat, memasang telinga untuk menangkap bunyi paling pelan sekalipun. Mendadak di lapangan terbuka di depan mereka, jelas-jelas sesuatu bergerak. Siapa itu? Teriak Hagrid. Perlihatkan dirimu, aku bersenjata. Dan ke tempat terbuka itu muncullah, apakah itu manusia atau kuda? Sampai pinggang dia manusia, dengan rambut panjang dan janggut merah. Tetapi di bawah itu tubuh kuda, coklat berkilau, dengan ekor panjang kemerahan. Harry dan Hermione ternganga. Oh, kau rupanya Ronan, kata Hagrid lega. Apa kabar? Hagrid maju menjabat tangan Centaurus itu. Selamat malam, Hagrid, kata Ronan. Suaranya dalam dan sedih. Apa kau tadi mau memanaku? Tak ada salahnya hati-hati, Ronan, kata Hagrid, membelai busurnya. Ada sesuatu yang jahat berkeliaran di hutan ini. Ini Harry Potter dan Hermione Granger, murid Hogwarts. Dan ini Ronan, anak-anak, dia Centaurus. Kami sudah melihat, kata Hermione lemah. Selamat malam, kata Ronan. Kalian pelajar ya? Banyak yang kalian pelajari di sekolah? Sedikit, kata Hermione malu-malu. Sedikit ya? Lumayan. Ronan menghela napas. Dia menengadah, memandang langit. Mars terang malam ini. Ya, kata Hagrid, ikut memandang ke atas. Dengar, aku senang kami bertemu kau, Ronan, karena ada unicorn yang luka. Kau lihat sesuatu? Ronan tidak langsung menjawab. Dia menatap ke atas tanpa berkedip, kemudian menghela napas lagi. Selalu saja yang tak bersalah jadi korban lebih dulu, katanya. Begitulah sejak berabad-abad lalu, begitulah juga sekarang. Ya, kata Hagrid, tapi apa kau lihat sesuatu, Ronan? Sesuatu yang luar biasa. Mars terang malam ini, Ronan mengulang sementara Hagrid memandangnya dengan tak sabar. Luar biasa terang. Ya, tapi yang kumaksud sesuatu yang lebih dekat ke tanah, kata Hagrid. Jadi kau tidak lihat sesuatu yang luar biasa?
Sekali lagi, perlu beberapa saat bagi Ronan untuk menjawab. Akhirnya dia berkata, hutan ini menyembunyikan banyak rahasia. Gerakan di pepohonan di belakang Ronan membuat Hagrid mengangkat busur lagi, tetapi ternyata hanya Centaurus kedua, bertubuh dan berambut hitam, dan kelihatan lebih besar daripada Ronan. Halo Ben, kata Hagrid, kau tak apa-apa? Selamat malam Hagrid, kuharap kau baik-baik saja. Cukup baik begini. Aku baru saja menanyai Ronan. Kalian lihat sesuatu yang aneh di sini belakangan ini? Ben maju berdiri di sebelah Ronan. Dia menatap ke langit. Mars terang malam ini, cuma itu katanya. Kami sudah dengar, kata Hagrid sebal. Kalau kalian lihat sesuatu, beritahu aku ya. Kami akan jalan lagi sekarang. Harry dan Hermione mengikut Hagrid meninggalkan tempat terbuka itu. Berkali-kali menoleh memandang Ronan dan Ben, sampai pohon-pohon menutup pandangan mereka. Jangan pernah, kata Hagrid jengkel. Coba mendapat jawaban langsung dari Centaurus, pengamat bintang yang fanatik, tak tertarik pada apapun yang lebih dekat daripada bulan. Apa ada banyak Centaurus di sini? Tanya Hermione. Oh, cukup banyak, berkelompok dengan kaumnya sendiri. Kebanyakan, tetapi mereka bersedia muncul kalau aku perlu bicara. Mereka pemikir Centaurus itu, mereka banyak tahu, cuma tidak banyak bicara. Apakah menurutmu yang kita dengar tadi sebelum ketemu Ronan adalah Centaurus? Tanya Harry. Apa kedengarannya seperti langkah kaki kuda bagimu, bukan? Menurutku tadi itu yang dibunuh unicorn belum pernah dengar yang seperti itu. Mereka berjalan terus menembus pepohonan yang rapat dan gelap. Harry berkali-kali menoleh ke belakang dengan cemas. Dia punya perasaan tak enak bahwa mereka diawasi. Dia senang Hagrid dan busurnya bersama mereka. Hagrid, lihat bunga api merah, yang lain dalam bahaya. Kalian berdua tunggu di sini, teriak Hagrid. Tetap di jalan ini, nanti aku kembali. Mereka mendengar bunyi bergeresak ketika Hagrid menerobos belukar. Keduanya saling pandang sangat ketakutan, sampai tak bisa mendengar apa-apa lagi kecuali gesekan daun-daun di sekitar mereka. Menurutmu apakah mereka terluka? Bisik Hermione. Aku tak peduli kalau Malfoy luka. Tapi kalau terjadi sesuatu pada Neville, salah kitalah dia ada di sini. Menit demi menit berlalu lambat. Telinga mereka rasanya lebih tajam daripada biasanya. Harry merasa bisa mendengar setiap desah angin, setiap derik ranting. Apa yang terjadi? Di mana yang lain? Akhirnya, bunyi bergeresak keras menandakan kembalinya Hagrid, Malfoy, Neville, dan Pang bersamanya. Hagrid berang sekali. Malfoy rupanya diam-diam menyergap Neville dari belakang. Maksudnya hanya untuk bergurau. Neville panik dan mengirim bunga api. Kita beruntung kalau masih bisa tangkap sesuatu sekarang, setelah suara-suara yang kalian buat. Baik, kita ganti rombongan. Neville, kau bersamaku dan Hermione. Harry, kau pergi bersama Pang dan idiot ini. Sorry, Hagrid menambahkan dengan berbisik kepada Harry. Tapi dia akan lebih sulit menakut-nakutimu. Dan kita harus selesaikan ini. Maka Harry menuju ke tengah hutan bersama Malfoy dan Pang. Mereka berjalan selama hampir setengah jam. Makin jauh masuk ke hutan, sampai jalan tanah itu nyaris tak bisa diikuti lagi karena pepohonan begitu rapat. Menurut Harry, darahnya kelihatan semakin pekat. Ada cipratan di akar sebatang pohon. Seakan makhluk malang itu berputar-putar kesakitan. Lewat celah di antara cabang-cabang pohon ek tua, Harry bisa melihat tanah terbuka di depan mereka. Lihat, gumamnya, merentangkan tangan untuk menghentikan Malfoy. Sesuatu yang putih terang berkilauan di tanah. Mereka beringsut mendekat. Ternyata memang unicorn, dan dia sudah mati. Belum pernah Harry melihat sesuatu seindah dan sesedih itu. Kakinya yang ramping panjang mencuat janggal di tempat dia terjatuh, dan surainya yang putih berkilau menjurai bagai mutiara di atas daun-daun yang gelap. Bunyi menggeleser membuatnya terpaku di tempat. Semak di tepi tempat terbuka itu bergetar. Kemudian dari bayang kegelapan, muncul sosok berkerudung merangkak di tanah seperti binatang yang sedang mendekati mangsanya. Harry, Malfoy, dan Fang berdiri terpaku. Sosok berkerudung itu tiba di samping unicorn, menundukkan kepala ke arah luka di sisi tubuh unicorn, dan mulai menyeruput darahnya. Ah! Malfoy menjerit ngeri dan melesat kabur. Begitu juga Fang. Sosok berkerudung itu mengangkat kepala dan memandang lurus pada Harry. Darah unicorn menetes-netes di bagian depan tubuhnya. Dia berdiri dan berjalan cepat mendekati Harry. Harry sendiri tak bisa bergerak saking takutnya.
Kemudian rasa sakit menusuk kepalanya. Belum pernah Harry merasakan sakit seperti ini. Seakan bekas lukanya terbakar. Setengah buta, dia terhuyung ke belakang. Didengarnya bunyi tapak kuda di belakangnya. Lari berderap, dan sesuatu melompatinya, menerjang sosok itu. Sakit di kepala Harry tak tertahankan lagi. Dia jatuh berlutut. 1-2 menit kemudian barulah rasa sakit itu lenyap. Ketika Harry mendongak, sosok itu telah lenyap. Centaurus berdiri di depannya. Bukan Ronan ataupun Ben yang lain. Yang ini kelihatan lebih muda. Rambutnya pirang dan tubuh kudanya berbulu putih. "Kau tak apa-apa?" tanya si Centaurus seraya membantu Harry berdiri. "Ya, terima kasih. Tadi itu apa?" Si Centaurus tidak menjawab. Mata birunya luar biasa, seperti batu sapir pucat. Dia memandang Harry dengan teliti. Matanya lama terpancang pada bekas luka hitam kelabu yang tampak nyata di dahi Harry. "Kau Harry Potter?" katanya. "Sebaiknya kau kembali pada Hagrid. Hutan tidak aman pada saat ini, terutama untukmu. Kau bisa naik kuda supaya lebih cepat." "Namaku Firenze," katanya menambahkan seraya menekuk kaki depan. Berlutut agar Harry bisa naik ke punggungnya. Mendadak terdengar lebih banyak derap kaki kuda dari sisi lain tanah terbuka. Ronan dan Ben muncul dari balik pepohonan, terengah-engah dan berkeringat. "Firenze," gelegar Ben. "Apa yang kau lakukan? Ada manusia di punggungmu. Sungguh kau tak tahu malu. Memangnya kau bagal angkut biasa? Sadarkah kalian siapa ini?" kata Firenze. "Lebih cepat dia meninggalkan hutan ini lebih baik." "Kau cerita apa saja kepadanya?" Ben menggeram. "Ingat, Firenze, kita sudah disumpah untuk tidak mencampuri urusan langit. Bukankah kita sudah membaca apa yang akan terjadi di pergerakan planet-planet?" Ronan mengais-ngais tanah dengan gelisah. "Aku yakin Firenze melakukan yang menurutnya terbaik," kata Ronan dengan suaranya yang sedih. Ben menyentakkan kaki belakangnya dengan berang. "Terbaik? Apa kaitannya dengan kita? Centaurus berurusan dengan apa yang telah diramalkan. Bukan tugas kita untuk berkeliaran seperti keledai, menyelamatkan manusia yang tersesat di hutan kita." Firenze mendadak berdiri di atas kaki belakangnya dengan gusar, sehingga Harry harus berpegangan pada bahunya supaya tidak jatuh. "Apa kau tidak melihat unicorn itu?" Firenze berteriak kepada Ben. "Apa kau tidak mengerti kenapa dia dibunuh? Atau apakah planet-planet kita memberitahukan rahasia itu kepadamu? Aku akan melawan apa yang bersembunyi di hutan ini." "Ben, ya, bersama manusia kalau perlu." Dan Firenze berputar dengan Harry mencengkeram bahunya sebisa mungkin. Mereka masuk ke antara pepohonan meninggalkan Ronan dan Ben. Harry sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. "Kenapa Ben begitu marah?" dia bertanya. "Kau menyelamatkanku dari makhluk apa?" Firenze melambatkan lari hingga akhirnya dia berjalan, memperingatkan Harry agar menunduk supaya tidak menabrak dahan-dahan rendah. Tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Mereka menembus pepohonan dalam diam selama begitu lama sampai Harry mengira Firenze tidak mau lagi bicara padanya. Mereka sedang melewati pepohonan yang sangat rapat ketika Firenze tiba-tiba berhenti. "Harry Potter, tahukah kau darah unicorn digunakan untuk apa?" "Tidak," jawab Harry, kaget mendengar pertanyaan aneh itu. "Kami cuma memakai tanduk dan bulu ekornya dalam pelajaran ramuan." "Itu karena membunuh unicorn adalah perbuatan yang amat keji," kata Firenze. "Hanya orang yang tak akan rugi, malah sangat diuntungkan, yang mau melakukan kejahatan semacam itu. Darah unicorn akan membuatmu tetap hidup, bahkan kalau kau sudah tinggal sejengkal dari kematian. Tetapi harga yang harus dibayar mengerikan sekali. Kau membunuh sesuatu yang murni dan tak berdaya untuk menyelamatkan dirimu, dan kau hanya akan setengah hidup. Hidup yang terkutuk begitu darah unicorn menyentuh bibirmu." Harry menatap bagian belakang kepala Firenze, yang berkilau keperakan tertimpa cahaya bulan. "Tetapi siapa yang begitu putus asa?" tanyanya. "Kalau kau akan dikutuk selamanya, lebih baik mati, kan?" "Memang," kata Firenze, "kecuali yang kau perlukan hanyalah bertahan hidup cukup lama untuk meminum sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa mengembalikan kekuatan dan kekuasaanmu sepenuhnya. Sesuatu yang berarti kau tak akan bisa mati." "Tuan Potter, tahukah kau apa yang disembunyikan di sekolah saat ini?" "Batu bertuah, tentu saja, cairan kehidupan, tapi aku tak mengerti siapa." "Tak terpikirkan olehmu seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kembali berkuasa,
yang bertahan hidup menunggu datangnya kesempatan. Seakan ada tangan besi yang mendadak mencengkeram jantung Harry. Di antara bunyi keresak dedaunan seakan dia mendengar lagi apa yang dikatakan Hagrid pada malam mereka bertemu untuk pertama kalinya. Ada yang bilang dia mati, omong kosong menurutku. Tak tahu apakah masih ada cukup manusia di tubuhnya untuk bisa mati. Maksudmu, kata Harry serak. Tadi itu Paul. Harry, kau tak apa-apa? Hermione berlari ke arah mereka. Hagrid terengah-engah di belakangnya. Aku baik-baik saja, kata Harry. Hampir tak memahami apa yang diucapkannya. Unicornnya mati, Hagrid, di tanah kosong di belakang sana. Sekaranglah saatnya aku meninggalkanmu, Firenze, bergumam sementara Hagrid bergegas memeriksa unicorn. Kau sudah aman sekarang. Harry meluncur turun dari punggungnya. Semoga selamat Harry Potter, kata Firenze. Planet-planet pernah ditafsirkan secara keliru, bahkan oleh Centaurus. Kuharap ini salah satu di antara kekeliruan itu. Firenze berbalik melangkah kembali ke dalam hutan meninggalkan Harry gemetar di belakangnya. Ron tertidur di ruang rekreasi yang gelap menunggu mereka pulang. Dia mengigau, meneriakkan sesuatu tentang pelanggaran dalam pertandingan Quidditch ketika Harry menguncangnya keras-keras, membangunkannya. Dalam beberapa detik saja, matanya sudah terbuka lebar ketika Harry mulai bercerita kepadanya dan Hermione tentang apa yang terjadi di hutan. Harry tak bisa duduk, dia mondar-mandir di depan perapian, dia masih gemetar. Snape menginginkan batu bertuah itu untuk Voldemort, dan Voldemort menunggu di hutan. Dan selama ini kita mengira Snape hanya sekadar ingin kaya. Jangan ucapkan lagi nama itu, bisik Ron ketakutan, seakan dia mengira Voldemort bisa mendengar mereka. Harry tidak mendengarkan. Firenze menyelamatkan aku, tetapi seharusnya tidak boleh. Ben marah sekali. Katanya mereka tidak boleh ikut campur dengan apa yang telah diramalkan planet-planet. Planet-planet itu pastilah menunjukkan bahwa Voldemort akan kembali. Ben berpendapat Firenze seharusnya membiarkan Voldemort membunuhku. Kurasa itu juga sudah tertulis pada bintang-bintang. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Jangan sebut-sebut lagi nama itu, desis Ron. Jadi sekarang aku tinggal menunggu Snape mencuri batu itu, kata Harry tegang. Setelah itu Voldemort bisa datang dan menghabisiku. Ya, kurasa Ben akan senang. Hermione kelihatan sangat ketakutan tetapi dia menghibur Harry. Harry, semua orang bilang Dumbledore lah satu-satunya orang yang ditakuti. Kau tahu siapa? Kalau ada Dumbledore, kau tahu siapa tidak akan menyentuhmu. Lagi pula siapa bilang Centaurus benar? Bagiku kedengarannya seperti ramalan. Dan Profesor McGonagall bilang itu cabang ilmu gaib yang paling tidak tepat. Langit sudah berubah terang sebelum mereka berhenti bicara. Mereka berangkat tidur dalam kelelahan. Kerongkongan mereka sakit, tetapi kejutan-kejutan malam itu belum berakhir. Ketika Harry menarik penutup tempat tidurnya, dia menemukan jubah gaibnya di bawahnya. Ada kertas yang disematkan pada jubah itu, dengan pesan berikut, siapa tahu perlu. Bab 16. Menembus pintu jebakan. Di tahun-tahun mendatang, Harry tak pernah ingat bagaimana persisnya dia bisa mengerjakan soal-soal ujian ketika dia setengah percaya Voldemort bisa menerobos masuk setiap saat. Tetapi hari-hari berlalu, tak ada keraguan Fluffy masih hidup dan sehat di balik pintu tertutup. Udara panas sekali, terutama di ruang kelas besar tempat mereka mengerjakan ujian tertulis. Kepada mereka dibagikan pena bulu baru khusus untuk ujian. Pena yang disihir dengan mantra anti-nyontek. Mereka juga ujian praktik. Profesor Flitwick memanggil mereka satu persatu ke dalam kelas untuk menguji apakah mereka bisa membuat nanas menari di meja. Profesor McGonagall mengawasi mereka mengubah tikus menjadi kotak tembakau. Angka diberikan sesuai dengan seberapa indahnya kotak tembakau itu. Tetapi dikurangi jika kotak itu punya kumis. Snape membuat mereka gugup, terus menempel sementara mereka mencoba mengingat bagaimana membuat ramuan lupa. Harry mengerjakan tugas-tugasnya sebaik mungkin, berusaha mengabaikan rasa sakit yang menusuk-nusuk dahinya, dan terus mengganggu sejak perjalanannya ke hutan. Neville mengira Harry Snewen berat gara-gara ujian karena Harry tak bisa tidur. Tetapi kenyataannya adalah Harry berkali-kali terbangun gara-gara mimpi buruknya yang dulu. Hanya saja sekarang mimpi itu lebih mengerikan, karena ada sosok berkerudung dengan darah menetes-netes. Mungkin karena mereka tidak melihat apa yang dilihat Harry di dalam hutan, atau karena mereka tidak memiliki bekas luka yang terasa panas membara di dahi. Tetapi Ron dan Hermione tidak secemas Harry memikirkan batu itu.
Voldemort tentu saja membuat mereka takut, tetapi dia tidak mendatangi mereka berkali-kali dalam mimpi. Dan mereka terlalu sibuk belajar sehingga tak punya banyak waktu untuk mencemaskan apa yang akan dilakukan Snape atau penyihir jahat lain. Ujian terakhir mereka adalah sejarah sihir. Setelah 1 jam menjawab berbagai pertanyaan tentang penyihir nyentrik penemu kuali yang bisa mengaduk sendiri, mereka akan bebas. Bebas selama seminggu penuh yang menyenangkan sampai hasil ujian mereka diumumkan. Ketika hantu Profesor Binns menyuruh mereka meletakkan pena bulu dan menggulung perkamen, Harry ikut bersorak bersama yang lain. Ujiannya lebih mudah daripada dugaanku, kata Hermione. Ketika mereka bergabung dengan gerombolan anak-anak keluar lapangan yang disinari matahari, aku tak perlu menghafalkan kitab perilaku manusia serigala tahun 1637 untuk pemberontakan efliksi penuh semangat. Hermione senang mendiskusikan soal-soal ujian, tetapi Ron mengatakan ini membuatnya pusing. Maka mereka pergi ke danau dan duduk di bawah pohon. Si kembar Weasley dan Lee Jordan sedang menggelitik sungut cumi-cumi raksasa yang menghangatkan diri di air yang dangkal. Tak perlu lagi belajar, Ron menghela napas dengan senang, berbaring di rumput. Ceria sedikit dong, Harry. Kita punya waktu seminggu sebelum tahu ujian kita jeblok. Sekarang tak perlu cemas, Harry menggosok-gosok dahi. Aku ingin tahu apa artinya ini. Celetuknya jengkel, bekas lukaku sakit terus. Sebelumnya memang pernah sakit, tapi tidak sesering ini. Pergilah ke Madame Pomfrey, Hermione mengusulkan. Aku tidak sakit, kata Harry. Kurasa ini peringatan, artinya ada bahaya. Ron tak bisa diajak kompromi. Hawa terlalu panas. Harry santai saja, Hermione benar, batu itu aman selama Dumbledore ada. Lagi pula, kita tak pernah punya bukti Snape sudah menemukan cara melewati Fluffy. Kakinya pernah nyaris copot 1 kali. Dia tidak akan buru-buru mencoba lagi. Dan Neville akan main Quidditch untuk tim Inggris sebelum Hagrid mengecewakan Dumbledore. Harry mengangguk, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lupa dia lakukan. Sesuatu yang penting. Ketika dia mencoba menjelaskan soal ini, Hermione berkata, "Itu cuma dampak ujian. Semalam aku terbangun dan sudah membaca setengah buku catatan transfigurasiku sebelum aku ingat ujian sudah selesai." Meskipun demikian, Harry yakin perasaannya yang galau tidak ada hubungannya dengan ujian. Dia memandang seekor burung hantu terbang menuju sekolah melintasi langit biru cerah. Paruhnya menggigit surat. Hagridlah satu-satunya orang yang pernah mengirimnya surat. Hagrid tak akan pernah mengkhianati Dumbledore. Hagrid tak akan pernah memberitahu siapapun bagaimana melewati Fluffy. Tak pernah. Tapi, mendadak Harry melompat bangun. "Mau kemana kau?" tanya Ron mengantuk. "Baru saja terpikir olehku," kata Harry. Wajahnya menjadi pucat. "Kita harus menemui Hagrid sekarang." "Kenapa?" Hermione tersengat. "Baru saja mengejar Harry." "Tidakkah menurut kalian agak aneh," kata Harry sambil mendaki lereng berumput, "bahwa Hagrid sangat ingin memiliki naga, dan tiba-tiba saja muncul naga. Dan tiba-tiba saja muncul orang asing yang kebetulan punya telur naga dalam kantongnya. Berapa orang sih yang bepergian membawa telur naga, padahal sebelumnya itu dilarang oleh undang-undang penyihir. Untung mereka menemukan Hagrid, iya kan? Kenapa aku tidak menyadari hal ini sebelumnya?" "Apa sih maksudmu?" tanya Ron, tetapi Harry yang berlari menyeberangi lapangan menuju tepi hutan tidak menjawab. Hagrid sedang duduk di kursi berlengan di luar rumah. Celana panjang dan lengan kemejanya digulung dan dia mengumpas kacang polong yang kemudian dimasukkannya ke mangkuk besar. "Halo," sapanya tersenyum. "Selesai ujian. Ada waktu untuk minum?" "Ada," kata Ron, tetapi Harry menyelanya. "Tidak, kami sedang buru-buru, Hagrid. Aku harus tanya sesuatu. Kau ingat malah memenangkan Norbert seperti apa orang asing yang main kartu denganmu itu?" "Tak tahu," kata Hagrid santai. Dia tak mau lepas kerudungnya. Hagrid melihat mereka bertiga kaget dan dia mengangkat alis. "Tidak begitu luar biasa, ada banyak orang aneh di Hogshead. Itu nama tempat minum di desa itu. Mungkin saja dia pedagang naga, kan? Aku tak pernah lihat mukanya. Kerudungnya dipakai terus." Harry terenyak duduk di sebelah mangkuk kacang polong. "Apa yang kau obrolkan dengannya? Apa kau menyebut-nyebut Hogwarts?" "Mungkin saja," kata Harry mengerutkan kening, berusaha mengingat-ingat. "Ya, dia tanya aku kerja apa. Dan kukatakan aku pengawas binatang liar di sini. Dia tanya-tanya sedikit tentang makhluk-makhluk apa yang kupelihara. Jadi kuceritakan. Dan kubilang yang sebetulnya kuinginkan adalah naga. Kemudian aku tak ingat persis karena dia terus-terusan belikan aku minum.
Coba ku ingat, ya. Kemudian dia bilang punya telur naga dan kami bisa main kartu dengan telur itu sebagai taruhannya kalau aku mau. Tapi dia harus yakin aku bisa rawat naganya. Dia tak mau telur naganya jatuh ke rumah sembarangan. Jadi ku bilang, setelah Fluffy, naga sih barang mudah. Dan apakah dia kelihatannya tertarik pada Fluffy? Harry bertanya, berusaha agar suaranya tetap tenang. Nah, ya, ada berapa anjing kepala 3 yang kau temui, bahkan di Hogwarts sekalipun. Jadi ku ceritakan, Fluffy barang mudah kalau kau tahu cara menenangkan dia. Mainkan saja musik, maka dia akan langsung tertidur. Mendadak Hagrid tampak ketakutan. Seharusnya tak kuceritakan pada kalian. Sergah Hagrid. Lupakan saja apa yang barusan aku bilang. Hei, mau kemana kalian? Harry, Ron, dan Hermione sama sekali tidak saling bicara sampai berhenti di aula depan, yang terasa sangat dingin dan suram dibanding lapangan di luar. Kita harus menemui Dumbledore, kata Harry. Hagrid memberitahu orang asing itu cara melewati Fluffy, dan entah Snape atau Voldemort di bawah kerudung itu. Pasti soal gampang. Begitu dia berhasil membuat Hagrid mabuk, ku harap saja Dumbledore mempercayai kita. Firenze mungkin mau mendukung kita, kalau Ben tidak melarangnya. Di mana kantor Dumbledore? Mereka memandang berkeliling, seakan berharap melihat papan yang bisa menunjukkan arah yang benar. Mereka tak pernah diberitahu di mana Dumbledore tinggal, dan mereka pun belum pernah ketemu orang yang pernah pergi ke kediaman Dumbledore. Kita harus, Harry baru mulai berkata ketika mendadak terdengar suara dari seberang aula. Apa yang kalian lakukan di sini? Profesor McGonagall membawa setumpuk buku. Kami ingin menemui Profesor Dumbledore, kata Hermione agak nekat, pikir Harry dan Ron. Menemui Profesor Dumbledore? Profesor McGonagall mengulang. Seakan itu hal yang sangat aneh. Kenapa? Harry menelan ludah. Sekarang bagaimana? Ini semacam rahasia, katanya. Lalu langsung menyesal. Karena lubang hidung Profesor McGonagall melebar. Profesor Dumbledore berangkat 10 menit yang lalu, katanya dingin. Dia menerima panggilan penting dari Kementerian Sihir dan langsung terbang ke London. Dia pergi, kata Harry panik. Sekarang, Profesor Dumbledore penyihir hebat. Potter, urusannya banyak. Tapi ini penting. Sesuatu yang ingin ku sampaikan lebih penting daripada Kementerian Sihir, Potter. Soalnya, kata Harry yang sudah tidak menutup-nutup lagi. Profesor, ini tentang batu bertua. Entah apa yang diharapkan Profesor McGonagall, pasti bukan itu. Buku-buku yang dibawanya berjatuhan dari tangan, tapi dia tidak memungutnya. Bagaimana kau tahu? Tanyanya gugup. Profesor, saya rasa saya tahu bahwa ada orang yang akan mencoba mencuri batu itu. Saya harus bicara dengan Profesor Dumbledore. Profesor McGonagall menatapnya dengan kaget bercampur curiga. Profesor Dumbledore akan kembali besok, katanya. Akhirnya, aku tak tahu bagaimana kalian sampai bisa tahu tentang batu itu. Tapi tenanglah, tak seorang pun bisa mencurinya. Perlindungannya sangat ketat. Tapi Profesor Potter, aku tahu apa yang kubicarakan, katanya pendek. Dia membungkuk dan mengumpulkan buku-buku yang jatuh. Kusarankan kalian semua kembali keluar dan menikmati sinar matahari. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Pasti malam ini, kata Harry. Begitu dia yakin Profesor McGonagall tak bisa mendengar, Snape akan masuk lewat pintu jebakan malam ini. Dia sudah berhasil semua yang diperlukannya, dan dia berhasil menyingkirkan Dumbledore. Dia sudah berhasil mengetahui semua yang diperlukannya, dan dia berhasil menyingkirkan Dumbledore. Dialah yang mengirim surat itu. Pasti Kementerian Sihir akan kaget begitu Dumbledore muncul. Tapi apa yang bisa kita? Hermione terperangah. Harry dan Ron berbalik. Ada Snape. Selamat sore, katanya lancar. Mereka terbelalak memandangnya. Kalian seharusnya tidak berada di dalam pada hari seindah ini, katanya dengan senyum aneh. Kami baru, kata Harry, tanpa tahu apa yang akan dikatakannya. Kalian seharusnya lebih hati-hati, kata Snape. Kasakusuk begini, orang-orang akan mengira kalian hendak berbuat sesuatu. Dan riskan sekali bagi Gryffindor kalau kehilangan angka lebih banyak, kan? Wajah Harry memerah, mereka berbalik hendak keluar, tetapi Snape memanggil mereka kembali. Ingat, Potter, sekali lagi berkeliaran di malam hari, aku sendiri yang akan memastikan kau dikeluarkan. Selamat sore. Dia berjalan menuju ruang guru, menuruni undakan batu di luar. Harry menoleh kepada kedua temannya. Baik, ini yang akan kita lakukan, bisiknya tegang. Salah satu dari kita harus memata-matai Snape. Tunggu di luar ruang guru dan ikuti dia kalau dia keluar. Hermione, sebaiknya kau saja. Kenapa aku? Jelas kenapa, kata Ron. Kau bisa berpura-pura sedang menunggu Profesor Flitwick, kan? Ron meninggikan suara. Oh,
Profesor Flitwick, saya cemas sekali. Saya rasa jawaban saya untuk soal 14 salah. Oh, diam kau, kata Hermione. Tapi dia setuju mata-matai Snape. Dan kami lebih baik berjaga di luar koridor lantai 3, kata Harry pada Ron. Ayo, tetapi bagian rencana yang ini tidak bisa dilaksanakan. Baru saja mereka tiba di pintu yang memisahkan Fluffy dan bagian lain sekolah, Profesor McGonagall muncul lagi dan kali ini dia marah sekali. Rupanya kalian pikir kalian lebih susah ditembus daripada satu set mantra sihir, semburnya. Cukup, omong kosong ini. Kalau aku dengar kalian berada dekat-dekat sini lagi, aku akan mengurangi 50 angka lagi dari Gryffindor ya. Weasley, dari asramaku sendiri. Harry dan Ron kembali ke ruang rekreasi. Harry baru saja berkata, paling tidak Hermione mengawasi Snape. Ketika lukisan Nyonya Gemuk berayun terbuka dan Hermione masuk. Sorry Harry, ratapnya. Snape keluar dan bertanya aku sedang apa. Jadi kukatakan aku menunggu Flitwick. Dan Snape masuk memanggilkan dia. Terpaksa aku buru-buru menyingkir. Aku tak tahu Snape kemana. Apa boleh buat kalau begitu kan, kata Harry. Kedua temannya menatapnya. Wajah Harry pucat dan matanya berkilauan. Aku akan ke sana malam ini dan aku akan berusaha mendapatkan batu itu lebih dulu. Kau gila, kata Ron. Jangan, cegah Hermione. Setelah McGonagall dan Snape mengancammu seperti itu, kau akan dikeluarkan. Jadi kenapa? Teriak Harry. Tidak mengertikah kalian, jika Snape berhasil mendapatkan batu itu, Voldemort akan kembali. Tidak pernahkah kalian dengar bagaimana keadaannya ketika dia mencoba mengambil alih kekuasaan? Tak ada lagi Hogwarts, jadi kita tak bisa dikeluarkan. Dia akan merobohkannya, atau mengubahnya menjadi sekolah untuk sihir hitam. Kehilangan angka tidak berarti lagi. Tidakkah kalian paham? Apakah kalian pikir dia akan membiarkan kalian dan keluarga kalian hidup tenang jika Gryffindor memenangkan piala asrama? Kalau aku tertangkap sebelum mencapai tempat batu itu disimpan, ya, aku harus kembali ke keluarga Dursley dan menunggu Voldemort menemukanku di sana. Itu cuma berarti aku menunda kematian sebentar. Karena aku tak mau menyeberang ke sihir hitam, aku akan menembus pintu jebakan malam ini dan apapun yang kalian katakan tak akan bisa mencegahku. Voldemort membunuh orang tuaku. Ingat, dia mendelik menatap mereka. Kau betul Harry, kata Hermione pelan. Aku akan memakai jubah gaib, kata Harry. Untunglah jubah itu dikembalikan kepadaku. Tapi apa jubah itu bisa menyelubungi kita bertiga, tanya Ron. Kita bertiga? Oh, tentu. Mana mungkin kami membiarkanmu pergi sendiri? Tentu saja tidak, kata Hermione tegas. Kau pikir bagaimana kau bisa mencapai tempat batu tanpa kami? Lebih baik aku mencari di buku-bukuku. Siapa tahu ada yang berguna. Tapi kalau kita tertangkap, kalian berdua akan dikeluarkan juga. Tidak, kalau bisa ku cegah, kata Hermione muram. Flitwick memberitahuku rahasia, bahwa aku mendapat 112% dalam pelajarannya. Mereka tidak akan mengeluarkanku dengan nilai setinggi itu. Sesudah makan malam, mereka bertiga duduk gelisah, memisahkan diri di ruang rekreasi. Tak ada yang mengganggu mereka, toh tak seorang anak Gryffindor pun mau bicara lagi dengan Harry. Malam ini pertama kalinya Harry tidak merasa sedih karenanya. Hermione membaca sekilas semua catatannya, berharap menemukan salah satu sihir yang akan mereka coba punahkan. Harry dan Ron tidak banyak bicara. Keduanya memikirkan apa yang sebentar lagi akan mereka lakukan. Perlahan ruangan menjadi kosong ketika anak-anak satu demi satu pergi tidur. Lebih baik ambil jubahnya sekarang, gumam Ron. Ketika akhirnya Lee Jordan pergi sambil menggeliat dan menguap, Harry berlari ke atas kamar mereka yang gelap. Ditariknya jubahnya. Kemudian terlihat olehnya seruling hadiah Natal dari Hagrid. Dikantonginya seruling itu untuk digunakan pada Fluffy. Dia sedang tak ingin menyanyi. Harry berlari kembali ke ruang rekreasi. Lebih baik kita pakai jubahnya di sini, dan kita pastikan jubah ini menyelubungi kita bertiga. Kalau Phil melihat sepotong kaki kita berjalan sendiri, apa yang kalian lakukan? Terdengar suara dari sudut ruangan. Neville muncul dari balik kursi, memegangi Trevor si katak, yang kelihatannya baru saja mencoba kabur. Tidak apa-apa Neville, kata Harry cepat-cepat, menyembunyikan jubah di belakang punggung. Neville menatap wajah mereka yang bersalah. Kalian akan keluar lagi, komentarnya. Tidak, kata Hermione. Kami tidak akan keluar. Kenapa kau tidak tidur saja, Neville? Harry memandang jam besar yang berdiri dekat pintu. Mereka tak bisa lagi membuang-buang waktu. Mungkin sekarang Snape sedang main musik untuk menidurkan Fluffy. Kalian tak boleh keluar, kata Neville. Kalian akan tertangkap lagi. Gryffindor akan lebih parah. Kau tidak mengerti, kata Harry. Ini penting, tetapi Neville jelas menguatkan diri untuk bertindak nekat.
Tak akan kubiarkan kalian keluar, katanya sambil bergegas berdiri di depan lubang lukisan. Aku akan melawan kalian. Neville, Ron meledak. Minggir dari lubang itu dan jangan bego. Jangan menyebutku bego, kata Neville. Menurutku kalian tak boleh lagi melanggar peraturan. Dan kalianlah yang menasihatiku agar berani melawan yang tidak benar. Ya, tapi bukan terhadap kami, kata Ron putus asa. Neville, kau tak tahu apa yang kau lakukan. Ron maju selangkah dan Neville menjatuhkan Trevor si katak yang langsung melompat lenyap dari pandangan. Ayo kalau begitu, coba pukul aku, kata Neville, mengangkat tinju. Aku siap. Harry menoleh kepada Hermione, lakukan sesuatu, katanya putus asa. Hermione maju. Neville, katanya. Aku minta maaf. Aku terpaksa berbuat begini. Diangkatnya tongkatnya. Petrificus totalus, serunya. Seraya menunjuk Neville. Lengan Neville mengatuk ke sisi tubuhnya. Kedua kakinya saling menempel. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia terhuyung di tempatnya berdiri kemudian jatuh terjerembab. Kaku seperti papan. Hermione berlari untuk melentangkan tangan. Rahang Neville terkunci sehingga dia tidak bisa bicara. Hanya matanya yang bergerak-gerak memandang mereka dengan ngeri. Apa yang kau lakukan kepadanya, bisik Harry. Kutukan ikat tubuh sempurna, kata Hermione merana. Oh, Neville, sorry. Kami terpaksa, Neville, tak ada waktu untuk menjelaskan, kata Harry. Kau akan mengerti nanti, Neville, kata Ron, ketika mereka melangkahinya dan memakai jubah gaib, tapi meninggalkan Neville yang tak bisa bergerak terbaring di lantai. Rasanya bukan bertanda yang baik. Dalam keadaan cemas, bagi mereka bayangan patung kelihatan seperti Phil. Semua desau angin. Di kejauhan terdengar seperti pipes yang meluncur turun ke arah mereka. Di kaki tangga pertama mereka melihat Nyonya Norris mengendap-endap di dekat puncak tangga. Oh, ayo kita tendang dia kali ini saja, bisik Ron ke telinga Harry. Tetapi Harry menggeleng. Ketika mereka hati-hati naik melewatinya, Nyonya Norris mengerahkan matanya yang seperti senter kepada mereka, tetapi tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak bertemu siapa-siapa lagi sampai tiba di tangga menuju lantai 3. Pipe sedang berada di tengah tangga, melepas karpet supaya orang yang lewat tersandung. Siapa itu, katanya tiba-tiba ketika mereka naik ke arahnya. Dia menyipitkan mata hitamnya yang kejam. Aku tahu kau di situ meskipun aku tak bisa melihatmu. Apakah kau hantu atau murid bandel? Pipes melayang ke atas dan memandang mereka. Harus panggil Phil, harus. Kalau ada makhluk tidak tampak berkeliaran. Mendadak Harry mendapat ide. Pipes, katanya, berbisik serak. Baron berdarah, punya alasan sendiri untuk tidak menampakkan diri. Pipes nyaris jatuh dari udara saking kagetnya. Tapi dia berhasil menguasai diri dan melayang kira-kira 1 kaki dari tangga. Maaf sekali yang berdarah, Tuan Baron, Sir, katanya menjilat. Salahku, aku tidak melihatmu. Tentu saja tidak, kau tidak kelihatan. Maafkan, gurauan kecil Pipes, Sir. Aku ada urusan di sini, Pipes, kata Harry serap. Pergilah jauh-jauh dari tempat ini malam ini. Baik, Sir, aku akan pergi, kata Pipes melayang naik lagi. Mudah-mudahan urusanmu berjalan lancar, Baron. Aku tidak akan mengganggumu. Dan dia pun melayang pergi. Brilian, Harry, bisik Ron. Beberapa detik kemudian mereka berada di luar koridor lantai 3. Dan pintunya sudah menganga sedikit. Wah, kata Harry muram. Rupanya Snape berhasil melewati Fluffy. Melihat pintu yang terbuka itu, ketiganya menyadari apa yang akan mereka hadapi. Di bawah selubung jubah, Harry menoleh kepada kedua temannya. Jika kalian ingin kembali, aku tidak menyalahkan kalian, katanya. Kalian boleh memakai jubah ini. Aku sudah tidak memerlukannya lagi sekarang. Jangan bodoh, kata Ron. Kami ikut, kata Hermione. Harry mendorong pintu hingga terbuka. Ketika pintu itu berderit, telinga mereka menangkap bunyi geraman. Ketiga pasang cuping hidung anjing itu mengendus-ngendus liar ke arah mereka, meskipun tidak bisa melihat mereka. Apa itu di kakinya, bisik Hermione. Kelihatan harpa, jawab Ron. Tentu Snape yang meninggalkannya di situ. Anjing itu pastilah langsung terbangun begitu Snape berhenti bermain, kata Harry. Nah, sekarang giliran kita. Harry meletakkan seruling Hagrid ke bibir dan meniupnya. Tak bisa disebut lagu, tetapi begitu mendengar nada pertama, mata binatang itu mulai meredup. Harry nyaris tak berani menarik napas. Perlahan-lahan geraman si anjing mereda. Dia terhuyung dan mendekam pada lutut, lalu ambruk ke lantai, tertidur nyenyak. Mainkan terus, Ron memperingatkan Harry ketika mereka keluar dari bawah jubah dan berjingkat menuju pintu jebakan. Mereka bisa merasakan napas si anjing yang panas dan berbau ketika mereka mendekati kepala-kepala raksasa itu. Kurasa kita akan bisa membuka pintunya, kata Ron, melongok melewati punggung si anjing.
Mau masuk duluan, Hermione? Tidak. Baiklah. Ron menggertakkan gigi dan hati-hati melangkahi kaki si anjing. Dia membungkuk dan menarik gelang-gelang pada pintu jebakan, yang langsung menjeblak ke atas dan membuka. Apa yang bisa kau lihat? Tanya Hermione cemas. Tidak ada, cuma gelap, tak ada tangga turun. Kita harus lompat. Harry yang masih meniup seruling melambai kepada Ron dan menunjuk-nunjuk dirinya. Kau mau turun duluan? Yakin? Tanya Ron tak tahu seberapa dalamnya. Berikan seluringnya kepada Hermione supaya dia bisa membuat si anjing itu terus tidur. Harry menyerahkan seruling dalam beberapa detik tanpa tiupan seruling. Anjing itu menggeram dan bergerak. Tetapi begitu Hermione mulai meniupnya, dia kembali tidur nyenyak. Harry melompati si anjing dan memandang ke bawah lewat lubang pintu jebakan. Dasarnya sama sekali tak kelihatan. Dia turun ke dalam lubang sampai cuma bergantung pada ujung jari-jari. Kemudian dia mendongak kepada Ron dan berkata, kalau terjadi sesuatu padaku, jangan susul aku. Langsung pergi ke kandang burung hantu dan kirim Hedwig ke Dumbledore. Oke, kata Ron. Sampai ketemu sebentar lagi, mudah-mudahan. Dan Harry melepas pegangannya. Udara dingin dan lembab menerpanya. Sementara dia terjatuh, makin lama makin dalam, dan blak. Dengan bunyi gedebuk yang seakan teredam. Dia mendarat pada suatu yang lunak. Harry duduk dan meraba-raba, matanya belum terbiasa pada keremangan di situ. Dia serasa duduk di atas sejenis tanaman. Aman! Teriaknya ke arah cahaya sebesar perangko yang merupakan pintu jebakan. Tempat mendaratnya lunak, kau bisa lompat. Ron langsung menyusul. Dia mendarat terlentang di sebelah Harry. Apa ini? Adalah kata-katanya yang pertama. Entahlah, semacam tanaman. Kurasa ada di sini untuk menahan pendaratan. Ayo Hermione, suara musik di kejauhan berhenti. Terdengar gonggong keras anjing. Tetapi Hermione sudah melompat. Dia mendarat di sisi lain Harry. Pastilah kita bermil-mil meter di bawah sekolah, katanya. Untung ada tanaman ini di sini, kata Ron. Untung, jerit Hermione. Lihat kalian berdua. Hermione melompat dan berusaha menuju dinding yang lembab. Dia harus berkutat karena begitu dia mendarat, tanaman itu langsung melilitkan sulur-sulurnya seperti ular di sekeliling pergelangan kakinya. Sedangkan Harry dan Ron tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah dililit kencang oleh sulur-sulur panjang tanaman merambat itu. Hermione berhasil membebaskan diri sebelum tanaman itu membelitnya dengan ketat. Sekarang dia memandang ngeri pada kedua temannya yang berkutat melepaskan tanaman dari tubuh mereka. Tetapi semakin mereka berusaha, semakin kuat tanaman itu membelit. Berhenti bergerak, perintah Hermione. Aku tahu apa ini jerat setan. Oh, aku senang sekali kita tahu nama tanaman ini. Sungguh sangat membantu, cemooh Ron sambil memiringkan tubuh ke belakang. Berusaha mencegah tanaman itu membelit lehernya. Diam, aku sedang berusaha mengingat bagaimana membunuhnya, kata Hermione. Cepat kalau begitu. Aku tak bisa bernapas, kata Harry tersengat. Berkutat dengan sulur yang membelit dadanya. Jerat setan. Apa yang dikatakan Profesor Sprout? Tanaman ini suka kegelapan dan kelembapan. Kalau begitu nyalakan api, Harry tersedak. Ya, tentu saja. Tapi tak ada kayu, seru Hermione. Meremas-remas tangan. Kau ini gila, Ron menggeram. Kau penyihir apa bukan? Oh, betul, kata Hermione. Dan dia mencabut tongkatnya. Menggoyangnya, menggumamkan sesuatu dan berhasil memancarkan api biru. Sama seperti yang digunakannya pada Snape di stadion. Ke arah tanaman itu dalam beberapa detik saja, kedua anak laki-laki itu merasa belitan sulur-sulur itu mengendur ketika tanaman tersebut menjauh ketakutan dari nyala terang dan kehangatan. Menggeliat-geliut dan melambai-lambai tanaman tersebut melepaskan belitan dan mereka berhasil membebaskan diri. Untung kau menyimak pelajaran herbologi, Hermione, kata Harry ketika dia bergabung dengannya di dekat dinding seraya menyekat keringat dari wajah. Ya, kata Ron. Dan untung Harry tidak jadi panik dalam krisis. Tak ada kayu, astaga. Jalan sini, kata Harry, menunjuk ke lorong berlantai batu yang merupakan satu-satunya jalan di situ. Satu-satunya bunyi yang bisa mereka dengar selain langkah-langkah mereka sendiri adalah tetes-tetes air lembut yang jatuh dari dinding. Lorong itu menurun mengingatkan Harry pada Gringotts. Hatinya tersentak ketika dia teringat naga-naga yang kabarnya menjaga ruangan-ruangan besi di bank para penyihir itu. Bagaimana seandainya mereka bertemu naga? Naga yang benar-benar sudah dewasa. Norbert saja sudah sangat merepotkan. Kau dengar sesuatu? Ron berbisik. Harry mendengarkan bunyi berkeresak dan denting lembut terdengar dari arah depan. Menurutmu itu hantu? Entahlah,
Kedengarannya seperti sayap. Menurutku, di depan terang bisa kulihat ada yang bergerak. Mereka mencapai ujung lorong dan melihat di depan mereka kamar yang terang benderang. Langit-langitnya melengkung tinggi di atas mereka. Kamar itu penuh burung-burung kecil yang berkilauan permata, berterbangan mengitari ruangan. Di sisi lain kamar itu terdapat pintu kayu berat. Apa mereka akan menyerang bila kita menyeberangi kamar ini? Kata Ron. Mungkin, kata Harry. Kayaknya sih mereka tidak galak, tapi kalau menyerang bersamaan, ya tak ada jalan lain. Aku mau lari. Harry menarik napas dalam-dalam, menutupi wajah dengan lengan dan berlari menyeberangi ruangan. Dia mengira paruh dan cakar tajam merobek-robek setiap saat, tetapi ternyata tidak. Dia tiba di pintu dengan selamat. Ditariknya pegangan pintu itu terkunci. Kedua temannya mengikuti. Mereka menarik dan mendorong pintu, tetapi pintunya tak bergerak. Bahkan tidak juga ketika Hermione mencoba mantra Alohomora. Sekarang bagaimana, kata Ron? Burung-burung ini, mereka tak mungkin ada di sini hanya untuk dekorasi, kata Hermione. Mereka mengawasi burung-burung yang berterbangan di atas, berkilauan. Mereka bukan burung, celetuk Harry tiba-tiba. Itu kunci bersayap. Lihat yang teliti, itu berarti Harry melihat berkeliling ruangan sementara kedua temannya menyipitkan mata, memandang kawanan kunci itu. Ya, lihat, sapu. Kita harus menangkap kunci pintu itu. Tapi ada ratusan kunci. Ron mengamati lubang kunci di pintu. Yang kita cari kunci kuno besar, mungkin perak seperti pegangan pintunya. Mereka masing-masing menyambar sapu, melayang ke tengah gerombolan kunci. Mereka menyambar dan menjamret, namun kunci-kunci yang telah disihir itu meluncur dan menukik begitu cepat, sampai nyaris tak mungkin ditangkap. Tapi tak percuma Harry menjadi seeker paling muda abad ini. Dia punya bakat melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Setelah beberapa menit menyelip-nyelip di antara pusaran bulu-bulu pelangi itu, dia melihat kunci perak besar yang sayapnya bengkok. Seakan kunci itu pernah ditangkap dan dijejalkan dengan kasar ke dalam lubang kunci. Yang itu, teriaknya. Yang besar itu, di sana, bukan. Itu, yang sayapnya biru terang. Bulu-bulunya kusut di satu sisi. Ron meluncur ke arah yang ditunjuk Harry, menabrak langit-langit dan nyaris terjatuh dari sapunya. Kita harus mengepungnya, teriak Harry tanpa melepas pandangan dari kunci dengan sayap rusak itu. Ron, kau mendatanginya dari atas. Hermione, tetap di bawah dan cegah kunci itu turun. Dan aku akan mencoba menangkapnya. Baik, sekarang. Ron menukik Hermione melintas. Kunci itu berhasil menghindari mereka berdua dan Harry meluncur mengejarnya. Kunci itu tersebut terbang menuju dinding. Harry mencondongkan tubuh ke depan dan diiringi bunyi derak yang menyakitkan telinga. Memempetnya ke dinding dengan satu tangan. Sorak Ron dan Hermione bergaung di kamar berlangit-langit tinggi itu. Mereka cepat-cepat mendarat dan Harry berlari ke pintu. Kunci di tangannya menggelegar berusaha melepaskan diri. Harry memasukkannya ke lubang dan memutarnya. Berhasil. Begitu terdengar bunyi klik membuka, kuncinya langsung melesat terbang lagi. Bentuknya makin berantakan sekarang. Telah ditangkap 2 kali. Harry menanyai kedua temannya. Tangan mencekal pegangan pintu. Mereka mengangguk. Dibukanya pintu. Kamar berikutnya begitu gelap sehingga mereka sama sekali tak bisa melihat apa-apa. Tetapi begitu mereka melangkah masuk, mendadak cahaya memenuhi ruangan, menunjukkan pemandangan yang mencengangkan. Mereka berdiri di tepi papan catur raksasa. Di belakang bidak-bidak hitam yang semuanya lebih tinggi dari mereka dan dipahat dari tampaknya batu hitam. Berhadapan dengan mereka jauh di seberang ruangan adalah bidak-bidak putih. Harry, Ron, dan Hermione sedikit gemetar. Bidak-bidak catur putih itu tak berwajah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bisik Harry. Jelaskan, timpal Ron. Kita harus bermain untuk bisa sampai ke seberang ruangan. Di belakang bidak-bidak putih itu mereka melihat pintu lain. Bagaimana? Tanya Hermione cemas. Kurasa, kata Ron, kita harus menjadi bidak catur. Ron berjalan ke arah perwira hitam dan menjulurkan tangan untuk menyentuh kudanya. Langsung saja batu itu hidup. Kudanya mengais-ngais tanah dan si perwira menoleh kepalanya yang memakai helm untuk menunduk, memandang Ron. Apa kami harus bergabung dengan kalian untuk bisa menyeberang? Perwira hitam itu mengangguk. Ron menoleh pada kedua temannya. Ini perlu pemikiran, katanya. Kurasa kita harus mengambil tempat 3 bidak hitam. Harry dan Hermione tetap diam, mengawasi Ron berpikir. Akhirnya Ron berkata, jangan tersinggung ya, tapi kalian berdua tak begitu ahli main catur. Kami tidak tersinggung, kata Harry cepat-cepat. Katakan saja apa yang harus kami lakukan. Nah, Harry, kau mengambil tempat menteri itu. Dan Hermione, kau di sebelahnya, di tempat benteng itu.
Kau sendiri bagaimana? Aku akan jadi perwira, kata Ron. Bidak-bidak catur itu rupanya mendengarkan. Karena begitu Ron berkata demikian, perwira, menteri, dan benteng berbalik memunggungi bidak-bidak putih dan berjalan turun dari papan catur, meninggalkan 3 petak kosong yang segera ditempati Ron, Harry, dan Hermione. Putih selalu melangkah duluan dalam permainan catur, kata Ron, menyipitkan mata memandang ke seberang. Ya, lihat. Satu pion putih melangkah maju 2 petak. Ron mulai mengarahkan bidak-bidak hitam. Mereka bergerak diam mengikuti perintahnya. Lutut Harry gemetar. Bagaimana kalau mereka kalah? Harry bergerak diagonal 4 petak ke kanan. Pukulan pertama mereka terjadi ketika perwira hitam satunya ditawan. Si Ratu Putih membantingnya ke lantai dan menyeretnya keluar papan. Si perwira menggeletak tak bergerak, tengkurap. Apa boleh buat, kata Ron yang tampak terguncang. Kau jadi bebas menawan si menteri itu. Hermione, ayo. Setiap kali salah satu anggota mereka kalah, bidak-bidak putih itu tak menunjukkan belas kasihan. Segera saja sekumpulan bidak hitam lemas terpuruk di sepanjang dinding. 2 kali Ron menyadari tepat waktu bahwa Harry dan Hermione dalam bahaya. Dia sendiri melesat ke sana kemari di papan, menawan bidak putih hampir sebanyak bidak hitam yang kalah. Kita hampir sampai, mendadak Ron bergumam. Biar aku berpikir. Si Ratu Putih menolehkan wajahnya yang kosong ke arahnya. Ya, kata Ron pelan. Ini satu-satunya cara, aku harus ditawan. Tidak, Harry dan Hermione memekik. Begitulah catur, tukas Ron. Harus ada yang dikorbankan. Aku akan melangkah maju 1 petak dan Ratu Putih akan menawanku. Jadi kau bebas mensekak rajanya, Harry. Tapi kau mau menghalangi Snape atau tidak? Ron, kalau kau tidak buru-buru, Snape akan berhasil mendapatkan batu itu. Tak ada pilihan lain. Siap, seru Ron. Wajahnya pucat tetapi mantap. Aku menyerahkan diri. Jangan berlama-lama, begitu kalian sudah menang. Ron melangkah maju dan Ratu Putih langsung menerkam. Dipukulnya keras-keras kepala Ron dengan tangan batunya dan Ron langsung ambruk ke lantai. Hermione menjerit tapi tetap bertahan di petaknya. Si Ratu Putih menyeret Ron ke tepi. Kelihatannya dia pingsan. Gemetaran Harry bergerak 3 petak ke kiri. Si Raja Putih melepas mahkotanya dan melemparnya ke kaki Harry. Mereka menang. Bidak-bidak catur menepi dan membungkuk. Jalan menuju pintu kini tanpa hambatan. Dengan pandangan putus asa, terakhir ke arah Ron, Harry dan Hermione berlari melewati pintu dan tiba di lorong berikutnya. Bagaimana kalau dia akan baik-baik saja, kata Harry, berusaha meyakinkan diri sendiri. Menurutmu, apa berikutnya? Kita sudah melewati kreasi Sprout, jerat setan tadi. Flitwick pastilah yang menyihir kunci-kunci. McGonagall mentransfigurasi bidak-bidak catur, membuatnya hidup. Tinggal mantra Quirrell dan Snape. Mereka tiba di pintu berikutnya. Buka sekarang, Harry berbisik. Buka saja. Harry mendorongnya terbuka. Bau menjijikkan menusuk hidung, membuat keduanya menarik jubah untuk menutupi hidung. Dengan mata berair mereka melihat tergeletak di lantai di depan mereka. Troll yang bahkan lebih besar daripada troll gunung yang mereka kalahkan. Pingsan dengan benjolan berdarah pada kepala. Aku lega, kita tidak perlu berkelahi dengan dia, bisik Harry. Ketika mereka dengan hati-hati melangkahi salah satu kakinya yang amat besar, ayo cepat, aku tak bisa bernapas. Harry membuka pintu ke ruang berikutnya. Nyaris tak berani melihat apa yang menantikan mereka, tetapi tak ada sesuatu yang mengerikan di sini. Hanya meja dengan 7 botol berbeda bentuk berdiri berderet. Hasil karya Snape, kata Harry. Apa yang harus kita lakukan? Mereka melangkahi ambang pintu dan mendadak api berkobar di belakang mereka. Bukan api biasa karena warnanya ungu. Pada saat bersamaan, lidah api hitam menyala di pintu menuju ruang berikutnya. Mereka terperangkap. Lihat, Hermione menyambar segulung kertas yang tergeletak di sebelah botol-botol. Harry melongok dari balik bahu Hermione untuk ikut membacanya. Bahaya ada di depanmu, sementara rasa aman ada di belakang. Kami berdua akan membantumu, entah mana yang akan kau temukan. Satu di antara kami bertujuh akan membawamu maju ke kamar berikutnya. Satu lagi membuat peminumnya kembali ke tempat semula. 2 di antara kami hanyalah berisi anggur lezat. 3 di antara kami pembunuh. Sembunyi menunggu saat yang tepat. Pilihlah kalau tak mau berada di sini selamanya, merajuk. Untuk membantu menentukan pilihanmu, kami berikan 4 petunjuk. Pertama, betapapun liciknya racun berusaha bersembunyi, kau akan selalu menemukannya di sebelah anggur di sisi kiri. Kedua, yang berdiri di masing-masing ujung isinya lain. Tetapi kalau kau mau ke depan, dua-duanya pantang untuk main-main.
Ketiga, seperti kau lihat jelas, semua botol berbeda ukurannya. Baik yang cebol maupun yang raksasa berisi maut di dalamnya. Keempat, yang kedua dari kiri dan dari kanan sama saja isinya, meskipun awalnya tampak berlainan. Hermione mengembuskan napas lega, dan Harry heran sekali melihatnya tersenyum. Soalnya dia sendiri sama sekali tak ingin tersenyum. Brilian, puji Hermione. Ini bukan sihir, ini logika, teka-teki. Banyak penyihir besar yang tak punya logika sama sekali. Akan terkurung di sini selamanya. Kita juga begitu kan? Tentu saja tidak, kata Hermione. Semua yang kita butuhkan ada di atas kertas ini. 7 botol. 3 diantaranya racun. 2 anggur, 1 akan membawa kita dengan selamat melewati api hitam itu. Dan 1 lagi akan membawa kita kembali melewati api ungu. Tapi, bagaimana kita tahu mana yang harus diminum? Beri aku waktu sebentar. Hermione membaca kertas itu beberapa kali. Kemudian dia mondar-mandir di depan deretan botol. Bergumam sendiri dan menunjuk botol-botol itu. Akhirnya dia bertepuk tangan. Aku tahu, katanya. Botol paling kecil akan membawa kita melewati api hitam, menuju batu bertua. Harry memandang botol kecil mungil itu. Isinya hanya cukup untuk 1 orang, katanya. 1 teguk saja pun tak ada. Mereka saling pandang. Mana yang bisa membawamu melewati api ungu? Hermione menunjuk botol bulat di ujung deretan. Kau minum yang itu, kata Harry. Tidak, dengar, kembalilah dan ajak Ron. Ambil sapu dari kamar kunci terbang. Sapu itu bisa membawa kalian keluar dari pintu jebakan dan juga melewati Fluffy. Langsung pergi ke kandang burung hantu dan kirim Hedwig ke Dumbledore. Kita memerlukan dia. Aku mungkin sanggup menahan Snape untuk sementara waktu. Tetapi aku sama sekali bukan tandingannya. Tapi Harry, bagaimana kalau kau tahu siapa bersamanya? Ya, aku pernah beruntung sekali kan, kata Harry menunjuk bekas lukanya. Siapa tahu aku beruntung lagi. Bibir Hermione bergetar dan mendadak dia berlari mendekati Harry dan memeluknya. Hermione, Harry, kau penyihir hebat. Aku tidak sepandai kau, kata Harry malu sekali. Ketika Hermione melepasnya, kata Hermione, buku-buku dan kepintaran. Ada banyak hal penting lainnya. Persahabatan dan keberanian dan, oh Harry, hati-hati ya. Kau minum dulu, kata Harry. Kau yakin mana botol yang benar kan? Pasti, kata Hermione. Diminumnya isi botol bulat itu dan dia bergidik. Bukan racun, tanya Harry cemas. Bukan, tapi seperti es. Cepat, sebelum khasiatnya luntur. Semoga berhasil, jaga dirimu, pergilah. Hermione berbalik dan melangkahi api ungu. Harry menarik napas dalam-dalam dan mengambil botol terkecil. Dia berbalik menghadapi api hitam. Aku datang, katanya, dan dihabiskannya isi botol kecil itu dalam sekali teguk. Memang seolah es mengaliri di tubuhnya. Ditaruhnya kembali botol itu dan dia melangkah maju. Ditaruhnya kembali botol itu dan dia melangkah maju. Diberanikannya dirinya. Dilihatnya lidah api hitam menjilat-jilat tubuhnya. Tetapi tak ada yang dirasakannya. Untuk sesaat dia tak bisa melihat apapun kecuali api hitam. Tahu-tahu dia sudah berada di sisi lain. Di kamar terakhir. Sudah ada orang lain di situ. Tetapi bukan Snape, bahkan bukan pula Voldemort.